Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran prakarya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, masih di bab yang sama, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi atau siap dikonsumsi. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi berbagai jenis bahan dasar, bahan bantu, dan bahan kemasan untuk mengolah bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi atau siap dikonsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis alat yang digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik dan langkah-langkah pengolahan. Dan yang keempat adalah memahami teknik pengemasan dan penyajian produk pangan jadi atau siap dikonsumsi. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari jenis, pengertian, dan teknik pengolahan, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang tahapan pengolahan dan contohnya, serta penyajian dan pengemasan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama tentang tahapan pengolahan. Nah, secara umum, dalam mengolah suatu bahan pangan, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Nah, maksudnya di sini, sebelum kalian mengolah suatu bahan pangan, kalian harus mengadakan survei kecil-kecilan untuk mengetahui kebutuhan dari orang-orang sekitar maupun lingkungan kalian. Hal ini dimaksudkan agar ketika kalian mengolah bahan pangan tersebut, ada pasar yang bisa kalian tuju, seperti itu. Pasar menginginkan olahan yang kalian buat. Misalkan ketika kalian menanyakan kepada teman-teman, kemudian kepada orang tua ataupun kepada lingkungan masyarakat, makanan yang mereka butuhkan seperti apa sih gitu. Misalkan mereka membutuhkan makanan yang hangat dan pedas karena kondisi geografis lingkungan kalian berada di daerah dataran tinggi sehingga kondisinya dingin. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan makanan yang hangat dan pedas. Nah, itu bisa dijadikan salah satu contoh dalam identifikasi kebutuhan. Nah, setelah kalian mengetahui kebutuhan dari pasar atau kebutuhan lingkungan, selanjutnya kalian harus menentukan ide gagasan atau membuat rencana dan merancang pengolahan pangan sesuai dengan hasil kebutuhan. Nah, misal tadi Bapak ambil contoh, pasar membutuhkan makanan yang hangat dan pedas. Kalian tentukan atau kalian pikirkan makanan apa yang cocok atau berkarakteristik hangat dan pedas. Misalkan contoh makanan yang berjenis seperti itu adalah mie dengan kuah yang hangat dan pedas, atau misalkan bakso dengan kuah hangat dan pedas. Nah, silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Setelah kalian melakukan perencanaan, maka tahapan yang kedua yang harus kalian lakukan adalah pelaksanaan. Yang pertama, kalian harus melakukan perencanaan pembelian bahan, alat, dan pengolahan pangan yang dimulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Kemudian, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuatan. Tak lupa, kalian harus juga memikirkan keselamatan kerja dan hal-hal lainnya. Nah, setelah kalian mengolah
atau membuat makanan tersebut dan sudah jadi, maka langkah yang ketiga adalah tahapan penyajian. Hal yang harus diperhatikan dalam penyajian ini adalah yang pertama, wadah penyajian, yaitu harus sesuai dengan jenis makanannya. Misalkan kalian membuat mie dengan kuah yang hangat dan pedas, maka kalian harus menggunakan mangkok, jangan menggunakan piring. Nah, itu kan udah salah kalau kalian melakukan penyajian dengan menggunakan piring. Dan perhatikan juga estetikanya atau tampilan dari makanan yang kalian buat, karena hal itu juga mempengaruhi orang untuk menikmati makanan kalian. Yang kedua, perhatikan wadah kemasan jika itu memang makanan yang kalian kemas, dan higienitas atau kebersihan dan kesehatan dari makanan kalian. Langkah terakhir yang juga penting dalam pengolahan suatu pangan yaitu evaluasi. Yang harus dilakukan dalam tahapan ini adalah yang pertama, kalian harus merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Apakah rasanya sudah sesuai atau belum? Kalau misalkan ada kekurangan, misalkan kurang asin atau kurang pedas, nah kalian bisa memperbaikinya di olahan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan tersebut. Apakah sudah efektif atau belum? Kalau belum, bisa kita perbaiki di kemudian hari. Misalkan, apakah cara memasaknya sudah benar dengan timing yang sudah tepat. Nah, itu bisa kalian evaluasi sehingga kedepannya bisa lebih baik atau lebih efektif. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan pengolahan dari suatu bahan pangan, nah sekarang Bapak akan memberikan salah satu contoh bahan pangan setengah jadi yang diolah menjadi bahan pangan jadi atau siap dikonsumsi. Ada yang namanya mie Aceh. Nah, mie Aceh ini berbahan dasar mie yang merupakan bahan pangan setengah jadi dari serealia, yaitu khususnya gandum. Nah, sama tahapan pengolahan mie Aceh ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan. Kita melakukan identifikasi kebutuhan dan menemukan ide gagasan. Yang kedua, melaksanakan. Di sini kita mempersiapkan bahan dan alat secara lengkap dan melanjutkan ke proses pembuatan. Yang ketiga ada penyajian, menyajikan mie Aceh sesuai dengan kekhasan daerah asalnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, melakukan evaluasi dari hasil olahan yang sudah kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Nah, identifikasi kebutuhan. Mie Aceh adalah makanan dengan bumbu-bumbu hangat dan pedas, ditambah irisan daging sapi, daging kambing, atau udang, sangat nikmat dimakan saat hujan atau cuaca dingin. Yang kedua, dari identifikasi kebutuhan, kita harus menemukan ide atau gagasan. Nah, idenya adalah kita membuat mie Aceh sebagai makanan sore hari, berkumpul dengan keluarga di saat hujan turun tiada henti. Nah, setelah melakukan perencanaan, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan atau pembuatan. Langkah pertama, kalian harus menyiapkan bahan mie Aceh. Bisa kalian lihat di gambar, ada beberapa bahan utama yang wajib ada pada olahan mie Aceh. Yang pertama di situ ada gambar mie kuning dengan ukuran yang agak besar. Kemudian ada daging cincang secukupnya atau udang. Kemudian ada tomat yang dicuci bersih dan dipotong dadu atau kecil. Kemudian ada tauge yang dibersihkan bagian buntutnya dan kepalanya. Kemudian daun bawang dicuci bersih dan dipotong halus. Daun seledri juga sama, dicuci dan dipotong halus. Kemudian ada bawang putih dan bawang merah, dikupas, dicuci dan diiris halus. Kemudian ada air kaldu dari rebusan
tulang iga atau tetelan, kemudian ada timun yang dicuci bersih, kemudian ada minyak secukupnya, kemudian ada garam dan ada kecap asin secukupnya untuk perasa gurih. Yang kedua, kalian harus menyiapkan bahan bumbu mie Aceh. Nah, bisa kalian lihat di gambar, itu adalah beberapa bumbu yang khas pada mie Aceh. Yang pertama ada 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian 1 cm jahe dikupas dan dicuci. Kemudian ada 4 butir kapulaga. Selanjutnya setengah sendok teh jinten disangrai. Kemudian 3 butir kemiri disangrai. Setengah sendok teh ketumbar disangrai. Setengah sendok teh kunyit bubuk. 1 sendok teh merica atau lada putih bubuk, 2 cm kayu manis, 6 buah cabai merah yang dibuang tangkai dan dicuci, dan yang terakhir adalah garam secukupnya. Selanjutnya menyiapkan bahan pelengkap berupa acar bawang dan lain-lain. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Di sini ada bawang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, itu bawang merah. Kemudian ada cuka dan gula secukupnya untuk membuat acar bawang. Kemudian di situ ada gambar kerupuk emping dan di bawahnya ada gambar kerupuk bawang. Dan di sampingnya ada gambar timun yang nanti akan melengkapi dari hidangan mie Aceh yang kita buat. Setelah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, selanjutnya kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada wajan untuk tempat menggoreng emping, kerupuk bawang, menyangrai bumbu dan mie Aceh. Kemudian yang kedua ada sutil atau spatula sebagai alat menggoreng. Kemudian yang ketiga ada panci yang digunakan untuk merebus bumbu mie Aceh yang telah diulek. Kemudian ada cobek untuk mengulek bumbu. Kemudian ada talenan dan pisau digunakan untuk memotong semua bahan-bahan yang akan dimasak. Kemudian ada baskom sebagai wadah mengolah acar. Kemudian tungku sebagai alat yang digunakan untuk memasak dengan bahan bakar arang. Nah, jika tidak menggunakan tungku, kita bisa menggunakan kompor biasa. Nah, biasanya kalau menggunakan tungku ini aromanya lebih khas dan masakannya biasanya terasa lebih nikmat. Dan yang terakhir adalah menyiapkan piring saji yang digunakan untuk menyajikan mie Aceh dan nantinya juga untuk menyajikan acar bawangnya. Tak lupa adalah sendok dan garpu sebagai alat makan. Setelah bahan-bahan dan alat yang diperlukan siap, maka kita akan lanjut ke proses pembuatan. Nah, pada pembuatan mie Aceh, kita bagi jadi beberapa tahapan karena olahan ada yang harus dimasak satu persatu. Yang pertama, kita harus membuat bumbu mie Aceh. Langkah pertama dalam membuat bumbu mie Aceh yaitu menyangrai ketumbar dan jinten, dan dilanjutkan menyangrai kemiri. Yang kedua, taruh semua bumbu yang sudah disangrai dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek dan ulek sampai halus. Selanjutnya, bumbu halus ditumis dengan minyak sedikit. Jika bumbu sudah matang, akan tampak lebih berminyak. Nah, sesuai di gambar, pada gambar keempat itu bumbunya sudah matang, tampak lebih berminyak. Nah, setelah bumbu sudah disiapkan, maka kita lanjut untuk membuat mie Acehnya. Langkah pertama yaitu arang ditungku dibakar terlebih dahulu. Atau kalau menggunakan kompor ya silakan siapkan kompornya, hidupkan kompor dan letakkan wajan untuk membuat mie Acehnya. Kemudian tulang atau tetelan direbus untuk diambil kaldunya. Yang ketiga, siapkan timun yang sudah dikupas dan dipotong tipis, atau jika suka, timun boleh tidak dikupas. Yang keempat,
bawang bombay, dan seledri diiris tipis sedang. Selanjutnya, bawang putih dicincang, tomat dipotong kecil, dan daging dicincang. Panaskan minyak dan masukkan bahan-bahan tadi dan tambahkan udang jika suka menggunakan udang, dan lanjutkan dengan menumisnya. Dan masukkan bumbu yang sudah kita masak sebelumnya secukupnya dan dilanjutkan dengan menumisnya. Kemudian tambahkan kaldu secukupnya dari tulang iga atau tetelan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian masukkan mie Aceh, toge, daun bawang, dan seledri sesuai kebutuhan atau secukupnya. Kemudian tambahkan kecap asin dan garam secukupnya dan aduklah semuanya secara merata. Tutup wajan selama 1-2 menit. Setelah ditutup, aduk semua bahan yang ada di wajan secara merata dan angkat mie dan pindahkan pada piring saji. Nah, setelah mie Aceh sudah kita buat, maka kita lanjutkan dengan penyajian. Mie Aceh disajikan di piring dengan dilengkapi acar bawang, irisan timun, irisan jeruk nipis, dan emping goreng atau kerupuk bawang. Tahapan terakhir tetap ada yang namanya evaluasi. Nah, di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakan yang sudah kita buat. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Baiklah, setelah kita mempelajari tahapan dan contoh dari pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi bahan pangan jadi atau siap dikonsumsi, selanjutnya kita mempelajari penyajian dan pengemasan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan makanan. Yang pertama adalah kombinasi warna. Nah, dalam tata saji, warna merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Padu padan warna yang indah merupakan salah satu faktor yang menjadi nilai jual suatu hidangan. Kombinasi warna ini juga dapat mempengaruhi selera makan dari seseorang. Nah, yang kedua yaitu bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk dari suatu hidangan dapat kita buat dari pemotongan bahan pangan. Dapat dipotong dadu, memanjang, dirajang secara kasar atau halus, dibentuk lonjong, dan lain-lain. Nah, hal ini dapat mempengaruhi ketertarikan mata kita saat memandang makanan yang kita buat. Kemudian tekstur juga harus diperhatikan. Apakah teksturnya lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus. Dan yang terakhir terkait dengan kekentalan. Nah, kombinasi tingkat kekentalan dalam hidangan ini harus berbeda. Misalkan jangan semua berkuah atau jangan semua serba kering. Jadi harus balance atau seimbang. Yang ketiga ada rasa dan suhu. Nah, kita harus mengombinasikan rasa-rasa dasar seperti rasa asin, manis, pedas, gurih, pahit, dan asam maupun rasa yang sangat berbumbu. Nah, selain itu, suhu juga harus kita perhatikan. Ada beberapa olahan yang memang cocok dihidangkan saat panas dan memang ada makanan yang cocok dihidangkan pada suhu dingin. Yang keempat adalah alat saji makanan. Nah, alat saji makanan ini sangatlah bervariasi, terutama di Indonesia. Ada yang tradisional dan ada yang modern. Nah, silakan kalian sesuaikan dengan jenis makanan yang kalian buat. Kemudian yang kelima ada hiasan atau garnish. Nah, hal ini adalah penunjang penampilan pada olahan yang kita hidangkan. Baik itu dari bentuk, kemudian dari warna agar menggugah selera dari orang yang akan mengonsumsi makanan kita.
Yang terakhir adalah higienitas dari makanan atau kebersihan dari makanan yang kita sajikan. Ini juga hal yang penting pada saat kita menyajikan atau mengemas suatu bahan makanan. Jika pada makanan kita terdapat kotoran atau rambut dari kita, nah itu akan merusak selera makan dari konsumen kita. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.